bukan harta yang harus kita siapkan, tapi harus kita siapkan adalah anak yang mampu menjadi penerus kita, yang mampu kemudian mengelola harta bermanfaat. Maka konsepnya di dalam hadis Nabi itu waladun solihun yad'u lahu. Kan ingkoto amaluhu idama tabnu adam ingkoto amaluhu ila min talat. Jadi terputus amalnya kecuali dalam tiga hal. Pertama sedekah jariyah. Ini tadi yang harta tadi mestinya harus kita jadikan sedekah jariyah yang terus mengalir kepada kita. Kemudian ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun solihun yad'u lahu. Tadi saya akan menekankan di sisi ini. Ini yang mestinya harus investasi terbesar kita di menyiapkan anak, yang anak ini nanti akan menjadi amal soleh kita yang tidak terputus. Jadi kalau anak kita berhasil kita didik, kita meninggal, dia selalu mendoakan, doanya selalu mengalir. Ada anak yang jangan-jangan ingat bapaknya hanya tahunan. Ada anak yang setiap sholat dia ingat orang tuanya, mana dia doakan, ya Allah lapangkan kuburnya, maafkan, itu kan langsung mengalir, kuburnya langsung lapang dan seterusnya. Ini anak ini waladun solihun yad'u lahu. Bahkan anak itu masih bisa kemudian bersedekah mewakilkan sesuatu di atas namakan orang tuanya. Ini kan keren sekali nih. Ini maka saya tadi, ya Allah, anak ini very special gitu. Maka mestinya waktu kita mestinya banyak harus kita peruntukkan untuk anak kita itu. Nah, makanya kenapa ibunda itu idealnya memang dia menjadi madrasah ula ya. Ibunda itu idealnya menjadi madrasah ula itu apa? Jadi sekolah pertama. Sekolah utama. Karena yang bisa mendidik anak itu utamanya ibu sebetulnya. Kalau bapak ini kan serba oke gitu. Bapak ini kan nggak enakan kan. Jadi ibunya kan kadang kejam ibu. Jadi mendisiplin anak itu kadang tega betul. Kita kan, ya Allah kasihannya anak ini gitu. Kita kadang-kadang ngepel gitu kan. Udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nggak. Dan pendidik itu harus begitu kan. Karena anak nggak akan jadi kalau semuanya serba boleh, ini boleh gitu. Saya sering kali istri itu kalau maksa anak ngapal itu saya nggak tega betul. Nangis dipaksa ngapal, ya Allah kalau saya jumpo ya. Tapi bagi saya itulah karakteristik seorang wanita yang Allah titipkan pendidikan anak. Dan laki-laki tidak bisa dibandingkan dengan perempuan untuk kepada anak. Kalau Nabi membandingnya 3 kan. Siapa yang harus paling kita hormati, wahai Nabi? Ibumu. Selanjutnya ibumu. Selanjutnya ibumu. Baru keempat bapak. Bagi saya nomor 10 pun kita mungkin rela gitu. Saking kalau kita lihat hubungan ibu dengan anak itu is very special. Saya merasa saya dengan anak, istri dengan anak, saya nggak ada apa-apanya. Kalau hanya 3 level itu bagi saya nggak ada 7 level pun saya masih ridho. Karena memang lain ibu dengan anak. Cintanya, kita kadang pergi kemana gitu biasa saja gitu. Tapi kalau ibu bisa sedikit nggak bisa dia. Anak segalanya bagi seorang ibu. Itu yang harus fitrah itu harus dipertahankan. Dan itu dia yang akan bisa mendidik, membuat karakter seorang anak. Nah ini maka mawaris itu sebetulnya kayak ilmu yang mengajari kita mempersiapkan diri siap kepada kematian sebetulnya. Karena waris kan ilmu kematian kan. Mati baru ada omongan waris. Apa yang kita siapkan menuju ke hal itu. Dan ada minimal 3 hal itu ya Allah rizki kita itu ada di surat Al-Baqarah itu di Al-Kahfi. Saya waktu di London ini saya pas malam-malam gitu baca Al-Kahfi, kemudian tersentuh oleh ayat yang di situ al-malu wal banuna zinatul hayat dunya. Kemudian terusannya wal baqiyatus sholihatu. Jadi saya berpikir memang harta anak itu zina, tapi kemudian yang paling penting untukmu itu adalah al-baqiyatus sholihat, sesuatu yang zina itu hiasan. Zina. Karena memang anak itu kan hiasan, harta juga hiasan. Tapi penekannya memang di anak, karena kalau kita belajar nahwu itu al-banunu
al-malu wal banuna. Ini memang ada kalau kajian ilmu nahwunya itu menarik. Al-banunu ini kan mestinya kan yang kalau ilmu nahwu yang standar al-malu wal banunu zinatul hayat, itu mestinya begitu standarnya gitu. Harta dan anak adalah perhiasan. Tapi sigonya tidak begitu. Al-malu wal banuna zinatul hayat. Kok banuna? Jadi seakan-akan ada stressing di situ. Misalkan saya misalkan anak, kemudian dan saya mengkhusus harta dan anak, tapi saya mengkhususkan anak gitu. Jadi anak itu punya stressing. Semuanya zina tapi punya stressing. Tapi ayat berikutnya tentang al-baqiyatus shalihat. Berarti seakan-akan harta itu bisa menjadi al-baqiyatus shalihat kalau kita kelola dengan sebenarnya. Tadi shadaqatul jariyah. Al-banuna apalagi? Karena banuna ini bisa meneruskan segala hal ini banuna. Harta pun kalau banunnya ini nggak betul, kita mau tinggalkan berapa miliar pun akan dia habiskan. Tadi siapa yang cerita ke saya ya? Oh, ini Pak Bakri ya, siapa yang dari Aceh? Pak Bakri ya, cerita. Iya Pak Ustaz, saya itu punya kawan wakil direktur Pertamina, wah banyak. Tapi setelah dia meninggal, hancur Ustaz. Karena anaknya tidak siap. Anaknya hanya bisa foya-foya. Jadi habis. Bahkan naudzubillah ya, ada anak yang berharap orang tua cepat meninggal kan, karena biar dibagi, naudzubillah. Bahkan ada keluarga yang kakak adik itu tengkar gara-gara warisan. Jadi kadang banyak dari kita itu salah untuk masa depan anak. Banyak dari kita berpikir, anak saya biar nanti enak hidupnya, maka saya siapkan harta supaya enak, tidak seperti saya sengsara nyari kerja begini, kuliah aja repot gini. Saya siapkan harta untuk anak saya. Seakan-akan dengan harta lancar semuanya. Dalam tradisi Islam sebetulnya bukan harta yang harus kita persiapkan, tapi sebetulnya kesiapan anak. Bagaimana anak ini mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya. Maka di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya 45-46 tadi ya, itu berbicara tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya. Apa yang diwasiatkan? Bukan harta, yang diwasiatkan adalah madza ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelahku? Jadi yang paling penting itu dia mengenal Tuhannya. Hidup itu apa? Kenapa dia hidup? Bagaimana hidup? Itu yang harus dikenalkan. Karena kalau ini oke, maka mau ditinggalkan harta anak bisa mengelola, bahkan terus menjadi amal jariah, bahkan diniatkan untuk kita. Kalaupun tidak ditinggalkan harta, anak ini insya Allah akan hidup dan akan menghidup. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal. Tidak banyak harta yang dia tinggalkan. Ketika ditanya, kenapa? Kalau anak saya muttaqin, anak saya soleh, maka Allah akan mencukupi. Kalau anak saya tidak soleh, maka harta berapapun ya percuma juga kata dia. Maka ngapain saya bingung-bingung? Maka investasi anak itu kita tidak boleh hitung-hitungan ya mestinya. Tidak boleh kemudian, wah ini hartanya nanti gimana, nanti gimana mahal ya. Kita tidak boleh. Jadi kita harus betul-betul waktu, tenaga, harta itu harus kita niatkan betul untuk mempersiapkan anak menjadi penerus ide besar kita. Tapi tentunya tadi utamanya siapa yang akan dia sembah setelah kita meninggal. Itu sebetulnya tidak sesimpel itu ya. Berarti kalau dia sudah menyembah Allah, berarti dia tahu konsekuensi makna hidup, tujuan hidup, jalan hidup dan seterusnya. Karena yang paling berat dalam kehidupan ini kalau kita tidak punya tujuan hidup. Misalkan Mas Lukman ini keluar dari rumah kemudian ditanya, mau kemana Ustadz Lukman? Mau kemana ya? Saya nggak tahu ini mau keluar aja tapi nggak tahu mau kemana kan? Orang bingung kan? Tambah bingung dia bisa stres. Atau dia tahu tapi pendek tujuannya. Tujuannya mau kemana? Mau ke lapangan. Terus setelah sampai lapangan mau apa lagi gitu kan? Bingung lagi dia. Itulah kenapa banyak orang kemudian depresi. Orang bahkan sampai bunuh diri ketika dia merasa tujuannya itu, ketika dia sampai dia bingung. Apa ya? Kan banyak orang kaya raya sampai di titik tertentu dia depresi.
Alhamdulillah ya. Itulah kenapa kita selalu berbicara alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillahnya kita itu punya tujuan yang tidak akan selesai di dunia. Karena tujuan kita itu orang muslim ini akhirat. Jadi kita sampai mati pun kita masih terus punya tujuan gitu. Bayangkan kalau tujuannya hanya tujuan kaya, kalau udah sampai kaya. Kalau nggak sampai, nah pasti stres lagi. Untungnya kita itu tidak, oleh Allah tidak dibebani itu. Beban kita kan sangat sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa surat Al-Dzariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Very simple. Dan ibadah itu accessible for everybody. Karena itu mau kaya bisa ibadah, hartanya bisa untuk ibadah, mau miskin sabarnya ibadah kan. Nerima itu ibadah dan seterusnya, kan? Mau diuji cakep ibadah, diuji jelek juga ibadah juga, semuanya ini ibadah. Ini mana Allah? Maka ada peranan, ada tugas yang semua orang bisa mencapainya. Dan kemudian uniknya ayat itu kemudian dilanjutkan tentang rizki. Karena kita ini kadang-kadang salah. Kita ketika ditanya apa tujuan hidup, cari uang, nah gitu. Nanti makan apa Pak Ustadz? Nanti kan. Padahal Allah tidak membebani itu. Yang Allah bebani itu adalah tugasmu ibadah. Kalaupun kamu nyari rizki itu ya itu ikhtiarmu, karena kamu memang diuji itu harus berusaha. Kamu kalau punya keluarga, kalau yang laki-laki dia wajib menafkahi, kamu harus berusaha. Tapi yang diwajibkan itu kan usahanya sebetulnya, diwajibkan usahanya. Maka ayat berikutnya itulah tentang rizki, uniknya itu. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka, itu hamba-hambaku tadi, rizki dan diberi makan. Maka alhamdulillah ibadah kita kan nggak perlu ngasih makan Tuhan. Karena ada agama lain yang kerjanya ngasih makan Tuhan. Itu pun terlalu remeh gitu. Hanya 3 butir dikasihkan. Meremehkan sekali, so Tuhan hanya makan 3 butir gitu kan. Jadi kan aneh gitu. Kadang-kadang kita alhamdulillah ibadah yang paling murah itu Islam. Karena ada ibadah yang lain itu sangat mahal ya. Kalaupun ibadah kayak zakat CS kan untuk sosial ya, untuk orang lain, jadi sangat ini sekali. Jadi ayat berikutnya innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rezeki. Tul quwwatil matin. Nah, ini yang terkadang banyak dari kita salah melihat mana itu tujuan, mana itu peranan yang harus kita lakukan. Ya memang ya kita sebagai manusia ya harus melakukan itu gitu. Tapi tujuan yang sesungguhnya itu apa? Kadang kita bingung. Jadi yang tidak dijamin Allah itu kita menyembah Allah atau tidak. Kalau rezeki Allah jamin, mau kita halal segitu rezekinya, mau yang haram ya segitu juga rezekinya. Jangan disangka ya orang yang berbuat haram itu mudah. Orang bisnis narkoba itu kan jihad luar biasa kan. Dan dapatnya segitu juga loh nanti itu. Jangan kira pencuri itu lebih enak Mas Lukman dari pencuri. Pencuri itu kan malam-malam orang tidur dia nggak tidur, deg-degan gitu kan. Kerja keras itu kan. Tapi itulah ya. Bandingin mencuri. Jadi people get money illegally. It's easier. Jadi Allah itu sebetulnya sudah rizkimu aku jamin, tapi aku akan rizkimu aku jamin tapi caranya yang aku tidak jamin. Mau cara mulia, berpahala, atau cara yang hina bahkan haram. Di Madura itu, ini ada Madura ya? Ada itu tadi. Ada di daerah, berarti nggak apa-apa di dalam ya. Kan Madura juga. Sama Madura. Jadi di Madura itu ada kampung pengemis. Dan ada pengemis yang sampai punya CR-V. Ini kan cara. Jadi memang rezeki dia punya mobil CR-V, tapi dia memilih cara mengemis. Tentu derajatnya, pahalanya di mata Allah kan beda. Ada orang sama-sama CR-V, tapi dia memilih kerja halal yang di situ terhormat. Jadi dosen lah,
jadi apa lagi, jadi student berbeasiswa misalkan. Jadi apa macam-macam lah. Ya, Itu perlu ikhtiar. Itu kan pilihan. Ada yang kadang memilih haram, padahal rezekinya sudah ada jatahnya. Karena kalau kita sudah sampai menghabisi jatah rezeki, sampailah kita di akhir hayat kan ibaratnya gitu. Tapi memilih cara itu diujikan kepada kita. Mau cara yang halalan thayyibah, mau cara yang tidak terhormat, atau mau cara itu tuh optional, itu kita yang akan memilih gitu. Dan kita yang diuji, ibadah kita di situ diuji oleh Allah. Itulah ada halal, ada haram dan seterusnya. Nah, maka jangan sampai kita kemudian salah ininya, salah tentang konsep rezeki itu. Dan terkadang memang kita menyempitkan konsep rezeki hanya terkait harta. Padahal rezeki itu lebih luas dari harta. Misalkan saya merasa saya beli makanan ini karena saya punya uang. Oke, kamu punya uang boleh makan. Tapi bayangkan kalau kemudian gigimu lagi sakit. Bayangkan plus sakit sariawan lagi. Plus sakit perut lagi gitu. Maka makanan yang bisa dibeli tadi tidak bisa menjadi nikmat apa-apa. Kita kan bisa menikmati makanan karena oleh Allah diberi rezeki sehat. Mulut kita tidak ada masalah, perut kita lagi nyaman, kita tidak ada gula, penyakit, tidak ada ini. Tapi kan kalau ada penyakit semuanya, kita ada penyakit ginjal kita, minum dibatasi, semua dibatasi. Jadi konsep rezeki itu sangat luas sekali. Saya punya pengalaman yang itu menjadi menjadi penting sekali dalam hidup saya itu. Dulu waktu anak saya masih bayi, qadarullah saya dapat rezeki uang yang bagi saya besar. Ya mungkin kecil ya bagi orang UK ya, saya sebutlah angkanya. Saya dapat rezeki 20 juta. Saya ketika itu bingung ya, untuk apa ya 20 juta ini. Setelah berjalan waktu, anak saya sakit, harus masuk rumah sakit, di opnam, bayi itu sampai diinfus, ya Allah. 20 juta itu habis untuk anak opnam. Keluar rumah sakit masih lemas lagi. Kemudian ada datang ibu-ibu, kemudian coba Ustadz kasih air kelapa. Saya kasih air kelapa, langsung seger. Terus saya berpikir, ya Allah, 20 juta tadi itu rezeki saya untuk biaya rumah sakit anak. Jadi kalau saya boleh milih kan, ya Allah, gak usah kasih 20 juta, gak usah anak saya. Itu kan pilihan. Jadi kan kita kadang-kadang merasa rezeki itu 20 juta. Bayangkan kalau 20 juta hanya untuk anak sakit, kan mendingan kita nggak usah gitu kan, mendingan anak saya sembuh. Maka saya terkadang takut kadang-kadang kalau mendapatkan sesuatu yang itu apa ya ini, jangan-jangan akan diuji tadi gitu. Makanya tadi kita harus agak lebih komprehensif ya, kita melihat aspek rezeki itu. Jangan hanya melihat sisi material itu dianggap rezeki, yang lain tidak. Karena saya kuliah di Malaysia itu modal nekat. Orang tua nggak ngirim, beasiswa juga enggak. Modal nekat lah saya di Malaysia. Kalau mikir bayar SPP dari mana nggak nyambung. Tapi saya nggak pernah mikir itu ya, nggak pernah mikirin, dan nggak pernah takut mau mikirin, juga nggak mikir gitu. Bagi saya nanti waktunya bayar pasti Allah kasih jalan, gitu aja. Kita orang mukmin kan hanya yakin gitu aja. Dan buktinya juga selesai S2 gitu kan, pulang-pulang ngelamar anak orang gitu kan. Jadi maksud saya, dan ada kawan yang sampai ngomong begini. Kawan ini anak orang kaya, kemudian ngomong begini ke saya, "Mam, ujian kita kan beda-beda." Apa maksudnya, saya bilang. Ketika itu kita lagi antri di kantin badal maghrib. Mam kan tahu saya tidak ada masalah dengan harta. Ya oke. Dan Umam memang ada masalah dengan keuangan, sehingga harus nyambi ngajar lah, nyambi jaga kantin lah, macam-macam lah, pokoknya semua yang bisa diusahakan. Tapi kan Umam tahu saya punya masalah di pelajaran, karena dia baru dapat nilai yang D, harus ngulang pelajaran gitu kan, dan dia masih berjibaku kalau nanti nilainya nggak bagus lagi dia harus drop out. Kan Umam tahu saya punya masalah di pelajaran, jadi gak usah lah kita saling sok-sokan gitu. Ibaratnya jangan kamu merasa lebih karena kamu bekerja sambil kuliah, melihat saya enak-enakan. Nah, saya juga diuji dengan masalah yang lain, gimana gitu. Iya memang saya nggak pernah berpikir sejauh itu, tapi iya mas saya bilang gitu. Tapi intinya kita ini oleh Allah tak taunya
diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Tapi kadang kita ini selalu, maka dalam Al-Quran itu Nabi juga ada hadis, ada ayat yang mengingatkan Nabi tentunya untuk kita kemudian, wala tamuddanna ainaika. Jadi jangan kau palingkan hammat wajahmu menengok fadilah yang Allah berikan di orang itu. Karena kan kekurangan kita di situ. Jadi kita kadang enak sekali ya dapat itu, dapat ini. Saya kok begini. Padahal kita nggak pernah tahu ujian orang itu kan. Dan tidak pernah tahu kelebihan yang Allah berikan, yang sedang Allah berikan. Jangan orang tuh iri ngeliat kita. Ya Allah, enak sekali masnya itu. PSD, suami istri master kan ya nggak mana? Gimana kok? Jadi kadang kita ini tadi rumput tetangga lebih hijau, padahal namanya rumput itu kan masih sama gitu hijau. Tapi kita mesti melihat. Nah itu memang kita harus saling mensyukuri ya. Jadi pilihannya dua memang, bersyukur, bersabar.